Di tempat itu, berkumpul juga semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat. Mereka semua sangat membenci Tuhan Yesus. Bagi mereka ini adalah kesempatan untuk menghukum Tuhan Yesus. Tapi mereka bingung. Bagaimana caranya menghukum Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan? Sebab, seseorang akan dihukum jika orang itu terbukti bersalah dan harus ada saksinya. Akhirnya mereka mendapat ide. Mereka menyuruh beberapa orang untuk menjadi saksi palsu, supaya Tuhan Yesus dapat dihukum mati. Beberapa orang bersedia menjadi saksi dengan tuduhan palsu. Mereka berkata, "Kami pernah mendengar dia berkata akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan mendirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Pernahkah Tuhan Yesus berkata seperti itu? Tentu tidak. Dalam Alkitab dikatakan, ketika hari raya Paskah sudah dekat Yesus pergi ke bait suci di Yerusalem. Sesampainya di sana, Yesus mengusir para pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan para penukar uang. Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Tapi orang-orang Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Tetapi Yesus menjawab, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Inilah perkataan Yesus yang sebenarnya. Perkataan ini adalah tanda yang diberikan Yesus, tapi pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengerti. Yang dimaksud dengan bait Allah ialah tubuh Yesus sendiri, di mana Yesus akan mati menyerahkan nyawanya dan bangkit pada hari ketiga. Ini menjadi bukti bahwa kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang adalah tidak benar. Kemudian imam besar berkata kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Sesudah diadili di hadapan imam besar, mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan gubernur Yudea, Pilatus. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Tetapi orang-orang Yahudi itu berkata, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Kemudian imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan, bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Nah, adik-adik, ini adalah tuduhan palsu kedua terhadap Tuhan Yesus soal membayar pajak kepada Kaisar. Sebab yang sesungguhnya terjadi adalah para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala menyuruh mata-mata untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tuhan Yesus mengetahui rencana jahat orang-orang itu, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Tuhan Yesus tidak memberi jawab apapun. Pilatus sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak mendapati kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Ketika Pilatus mengetahui Tuhan Yesus berasal dari Galilea, maka ia mengirim Tuhan Yesus menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Tuhan Yesus. "Aku ingin sekali melihat Tuhan Yesus mengadakan suatu tanda, mujizat," kata Herodes. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Tuhan Yesus. Raja Herodes dan pasukannya mulai menista dan mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Herodes mengenakan jubah kebesaran kepada Tuhan Yesus dan mengirim dia kembali kepada Pilatus.
Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Akhirnya, Yesus pun disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Tuhan Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Kemudian, sebelum matahari terbenam, Yusuf Arimatea, anggota majelis besar, meminta izin kepada Gubernur Pilatus untuk menyerahkan mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan di kubur baru milik Yusuf Arimatea. Sesudah mendapat izin, ia pergi memberi kain lenan yang putih bersih, kemudian menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Nampak juga Nikodemus datang ke situ. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Mereka berdua mengapani mayat Yesus dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah dan menguburkan mayat Tuhan Yesus. Dari peristiwa ini adik-adik dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dikuburkan dengan cara yang sangat terhormat, sebagaimana kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Beberapa hari sesudah Tuhan Yesus dikuburkan, pagi-pagi benar tampaklah sejumlah perempuan yakni Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus berangkat menuju kubur Tuhan Yesus. Mereka bermaksud untuk meminyaki dan merempah-rempah Yesus. Di perjalanan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur, karena kubur Yesus ditutup dengan batu besar." Selain itu, kubur itu juga dimeterai dan dijaga oleh para tentara Romawi atas perintah Gubernur Pontius Pilatus. Ketika para perempuan itu sampai ke kubur, mereka melihat bahwa batu yang memang sangat besar itu sudah terguling dari pintu kubur. Maria Magdalena segera berlari-lari untuk memberitahukan kepada Simon Petrus dan Yohanes. Perempuan-perempuan yang lain masih di kubur itu dekat batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk ke dalamnya mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.